juga record pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Sistem Digital Universitas Siber Asia dengan dosen pengampu Bapak Lukman Medriafin Silalahi. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu eh, pemrograman simulasi digital. Kelompok kami beranggotakan ada Sutrisno, kemudian ada Mas Salman Tafadli, dan saya Dimas Afrilian Purnama. Latar belakang dari program ini yaitu dalam era digital, pemahaman tentang logika digital menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi modern. Proposal ini bertujuan untuk mengembangkan program simulasi logika digital untuk gerbang AND, OR, dan XOR menggunakan perangkat lunak GNU Octave, yaitu sebuah platform open source untuk komputasi numerik. Dengan keluaran berupa poster dan video, program ini diharapkan dapat menjadi alat bantu pembelajaran yang interaktif dan menarik bagi mahasiswa. Kegiatan ini relevan dengan implementasi S3S nomor 4, pendidikan berkualitas, melalui peningkatan literasi teknologi di bidang sistem dan digital. Tujuan kegiatan dari program ini yaitu mengembangkan program simulasi logika digital untuk gerbang AND, OR, dan XOR menggunakan Octave, menyediakan media pembelajaran berupa poster dan video yang menggambarkan implementasi logika digital, dan juga membantu mahasiswa memahami aplikasi logika digital dalam desain sistem elektronik. Hasil kegiatan yang kami harapkan, program simulasi ini dapat digunakan mahasiswa untuk memahami gerbang logika dasar. Kemudian poster yang menjelaskan langkah-langkah implementasi rangkaian logika digital juga dapat diterima dan dipahami oleh mahasiswa. Kemudian dengan adanya bantuan dari video deskripsi tentang cara kerja simulasi dan implementasi logika digital sederhana dapat menambah pemahaman dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian dampaknya dari segi pendidikan, memperkuat kemampuan analitis dan keterampilan pemrograman mahasiswa dalam sistem digital. Dalam bidang ekonomi, menyediakan alat bantu belajar murah menggunakan software open source, dan dalam segi sosial, dapat meningkatkan minat terhadap bidang teknologi digital. Yang berikut gambaran diagram alir atau flowchart dari proses penelitian, dan ada tahap-tahap metodologi, yaitu ada perencanaan, implementasi, penyajian, dan evaluasi. Di slide selanjutnya ada tahap perencanaan yang berisikan satu, identifikasi kebutuhan pembelajaran logika digital, dua, penyusunan materi dasar logika digital, gerbang AND, OR, XOR, tabel kebenaran, dan diagram rangkaian. Kemudian ada perancangan algoritma untuk simulasi logika menggunakan GNU Octave, dan penyusunan rencana kerja termasuk timeline dan pembagian tugas tim. Keluaran yang dihasilkan yaitu dokumen konsep algoritma, simulasi logika digital, dan perencanaan proyek dan jadwal kerja. Kemudian ada indikator pencapaian, yaitu tersedianya konsep algoritma dan materi logika digital yang siap untuk diimplementasi. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mas Salman. Mute-nya Mas Salman.
Untuk tahap-tahap implementasi, yaitu, eh, tahap 2 yaitu implementasi, berisi tentang penulisan kode simulasi logika di JNU Octave, kemudian pengujian awal debugging untuk memastikan fungsi logika AND, OR, XOR berjalan sesuai tabel kebenaran, kemudian revisi dan penyempurnaan program berdasarkan hasil uji coba. Luaran yang dihasilkan yaitu program simulasi logika digital berbasis JNU Octave dan indikator capaian. Program simulasi dapat berjalan tanpa error dan menghasilkan keluaran sesuai tabel kebenaran. Untuk tahap ketiga yaitu penyajian, desain poster yang menggambarkan proses simulasi dan hasilnya, produksi video edukasi tentang cara kerja simulasi dan implementasi rangkaian logika digital. Luaran yang dihasilkan yaitu poster edukasi dan video deskripsi proyek. Untuk indikator capaian, poster dan video selesai dengan konten yang menarik dan informatif. Dan tahap terakhir, tahap keempat, yaitu evaluasi dan penyempurnaan. Berisi tentang uji coba simulasi pada mahasiswa sebagai pengguna utama, kemudian mengumpulkan feedback untuk meningkatkan kualitas program dan media pembelajaran, dan penyempurnaan program, poster, dan video berdasarkan masukan. Untuk keluaran yang dihasilkan adalah program final yang siap digunakan, dan media pembelajaran, poster, dan video yang teruji dan sesuai kebutuhan pengguna. Dan untuk indikator capaiannya, yaitu tingkat kepuasan pengguna terhadap program dan media pembelajaran mencapai 80%. Untuk jadwal kegiatannya itu ada 4 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, implementasi, penyajian, dan evaluasi. Tahap perencanaan adalah tahap penyusunan materi, tahap pertama, dan tahap kedua adalah implementasi, yaitu penulisan kode, debugging, dan uji simulasi. Tahap ketiga yaitu penyajian, pembuatan poster dan video deskripsi, dan tahap terakhir adalah evaluasi, uji coba dan evaluasi. Dan kode rangkaian dan outputnya yaitu gambaran rangkaian kode program yang akan diaplikasikan ke perangkat lunak GNU Octave dan akan disampaikan oleh teman kita yaitu Mas Sutrisno. Silakan. Baik, terima kasih Mas Salman. Mungkin langsung ke next selanjutnya. Oke, pada slide ini merupakan kode program simulasi yang sudah kami input di software Octave yang menggambarkan untuk gerbang AND, OR, dan XOR. Di kode ini ada proses untuk input, kemudian ada kode untuk mengolah agar menjadi sebuah visualisasi diagram seperti itu. Mungkin seperti ini kodenya secara sekilas, kemudian selanjutnya, dan ini adalah merupakan hasil dari output kode yang kami jalankan di software Octave. Untuk yang paling atas itu adalah hasil logika untuk AND, kemudian yang di tengah adalah OR, dan yang terakhir adalah hasil logika untuk XOR. Selanjutnya, kemudian ini adalah gambar poster yang akan nanti kami publikasikan, berisi tentang langkah-langkah simulasi logika gerbang AND, OR, dan XOR yang diaplikasikan menggunakan software GNU Octave Online seperti itu. Kemudian pada kesimpulannya, logika digital merupakan elemen utama dalam bidang teknik komputer dan elektronika. Gerbang logika seperti AND, OR, dan XOR adalah blok dasar dari sistem digital yang digunakan dalam desain rangkaian elektronik modern. Penggunaan perangkat lunak seperti GNU Octave memungkinkan simulasi logika ini dilakukan secara efisien dan mendukung pengajaran berbasis praktikum, sehingga mempercepat pemahaman mahasiswa tentang konsep dasar tersebut. Mungkin itu ada kesimpulan daripada
proposal kami. Saya akhiri, saya kembalikan waktunya ke Mas Dimas. Baik, terima kasih Mas Salman dan Mas Sutrisno atas penjelasannya. Jadi berikut tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 10. Dengan kedepannya, semoga dapat menambah pemahaman mahasiswa tentang logika digital, khususnya di gerbang AND, OR, dan XOR, sehingga mahasiswa lebih dapat memahami logika digital tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.